Assalamualaikum. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Ya, apa kabarnya siswa dan siswi sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Ya baik ya, semoga kita selalu baik ya. Amin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, saya meminta kesediaan salah satu dari siswa untuk memimpin doa kita pada kesempatan ini. Oleh karena itu, saya minta kesediaan siswa atas nama Al-Fadil Akbar untuk memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Al-Fadil Akbar sudah memimpin doa. Baik, saya absen dulu ya. Ya Pak. Yang pertama Al-Fadir, Ada Pak. Arita, Hadir Pak. Aminarti. Sakit Pak. Gitu ya. Tadi udah pulang. Iya Pak. Asria, Ada Pak. Dealmi, Hadir Pak. Farhan, Fahrul, Ada Pak. Febrianti. Ya, siswa dan siswi sekalian, tadi kita sudah saya memeriksa kehadiran Anda semua. Baik, siswa dan siswi sekalian, jadi minggu lalu kita telah membahas materi tentang Pembelahan sel. pembelahan sel. Ya, pembelahan sel itu yang Anda ketahui terbagi atas berapa macam? Dua, yaitu pembelahan apa? Mitosis dan Pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian hari ini saya perlihatkan beberapa gambar. Yang diperhatikan. Jelas gambarnya itu? Jelas. Jelas ya? Itu gambar apa? Gambar keluarga. Anda melihat itu, memperhatikan gambar itu. Berapa anaknya itu di gambar itu? Berapa orang anaknya? Orang. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau dikembalikan ke diri kita, diri Anda semua, pernahkah Anda bercermin di depan cermin? Kemudian Anda lihat diri Anda, apakah Anda mirip dengan orang tua Anda atau tidak? Ada kemiripan? Ada. Inilah nanti yang kita bahas di materi kita hari ini, yaitu mengenai pola-pola pewarisan sifat. Jadi pola-pola pewarisan sifat khususnya pada hukum Mendel. Jadi dengan Anda mengetahui materi pola-pola pewarisan sifat, diharapkan kita akan paham tentang diri kita. Kita akan paham tentang diri kita, oh saya ini ternyata karakter saya seperti ini. Tujuan yang akan kita capai pada proses pembelajaran kita hari ini, coba Rita, jelas tadi nanti dibaca. Jelas. Nah, coba dibaca Rita, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning atau PBL, serta dengan metode tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, dan presentasi, peserta didik diharapkan mampu menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel secara kreatif dan kritis, sekaligus penuh tanggung jawab, teliti, dan jujur. Ya, untuk mengetahui kesiapan kita dalam proses belajar mengajar, saya bagikan dulu pretest, silakan dikerja. Saya bagikan dulu pretestnya. Kerja sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Apa yang Anda ketahui, kerja. Ya, silakan dikumpul saja. Kumpul dulu kumpul. Ya baik siswa dan sekalian, sekarang kita masuk di materi inti. Silakan menonton video, saya putarkan video pembelajaran. Nanti Anda cari permasalahan apa yang Anda lihat dari video itu. Bisa dipahami?
Apa permasalahannya dan apa jawabannya dari video itu. Jadi Anda temukan permasalahan, baru ada jawabannya. Kemudian juga ada gambar, ada 2 gambar yang saya tampilkan. Nanti Anda situ analisis gambar itu. Kira-kira apa yang menyebabkan adanya masalah gambar itu? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi yang pertama saya putarkan dulu video. Jelas di belakang suaranya. Gambar di belakang dulu ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Seperti yang kita tahu, setiap makhluk hidup memiliki kemiripan ciri fisik dan sifat dengan induknya. Kita mungkin pernah mendengar komentar, "Wah, kamu mirip dengan ibumu ya, matanya sama-sama biru." Adanya kemiripan tadi merupakan hasil gabungan sifat dari kedua orang tua kita. Hukum tersebut, salah satunya kacang ercis. Tanaman tersebut dipilih karena mudah tumbuh, berumur pendek, mudah melakukan penyerbukan sendiri, keturunannya banyak, dan mampu berbunga sempurna. Karena peranannya dalam menemukan pola pewarisan sifat pada makhluk hidup, Mendel dinobatkan sebagai bapak genetika. Dalam percobaannya, Mendel menghilangkan 2 galur murni dengan sifat kontras, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Kedua galur murni yang digunakan sebagai kacang ercis berbiji bulat, B besar, B kecil. Masing-masing gambar kita silangkan menghasilkan B besar, kacang ercis berbiji bulat, B besar, B kecil, biji bulat, B besar, B kecil, biji bulat, dan B kecil berbiji keriput. Perbandingan genotip F2-nya 1 B besar banding 2 B besar B kecil banding 1 B kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput untuk membuktikan bahwa induk jantan dan betina mempunyai kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Perkawinan balik, perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya untuk mencari genotip induk. Perkawinan uji silang, yaitu perkawinan individu F1 dengan induknya yang bersifat homozigot resesif untuk mengetahui individu bersifat homozigot atau heterozigot. Berikutnya, hukum 2 Mendel. Selain melakukan persilangan monohibrid, Mendel juga melakukan persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara individu yang memiliki 2 sifat beda. Mendel menggunakan 2 sifat beda dari tanaman kacang ercis, yaitu berdasarkan bentuk dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat warna kuning, B besar, K besar, dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput warna hijau, B kecil, K kecil. Maka semua keturunan F1. Ya, saya kira itu ya. Itu video yang diputar, saya kira sudah bisa ditemukan masalahnya ya. Sudah ada catatan-catatannya. Jadi nanti kemudian ini lagi ada gambar jagung ini. Kalau Anda lihat warnanya apa di sini gambar? Ungu. Kemudian di bunga mawar, ini ada sangat banyak warnanya ya. Ya, Anda perhatikan sangat ada warna apa saja. Coba Farhan, warna apa yang kulit warna Farhan? Warna kuning. Kalau Hasim warna apa lagi? Warna putih. Marlon? Warna kuning, warna putih, warna apa lagi yang kulihat warna di merah? Ya, warna-warna ini adalah ada penyebabnya. Nah, itulah yang Anda akan ungkapkan permasalahannya. Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan warna itu? Tadi Anda sudah menonton video semua ya? Kemudian sudah melihat juga gambar jagung sama bunga mawar. Nah, itu salah satu hal yang akan Anda pecahkan pada hari ini. Dan untuk memecahkan itu dan permasalahan-permasalahan lain, Anda silakan membentuk 4 kelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita bentuk di pertemuan sebelumnya. Ya, silakan membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dulu juga. Sudah bentuk semua ya? Nah, ini saya akan bagikan LKPD yang akan Anda kerja.
berisi permasalahan-permasalahan yang telah Anda nonton tadi. Jadi permasalahan langsung ditulis di dalam LKPD. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga. Tapi nanti saya jelaskan. Saya bagikan dulu materinya. Kelompok Tidak, Bu. Tidak. Coba diperhatikan LKPD-nya. Nah, di situ ada gambar ya, ini yang saya perlihatkan tadi. Anda kemukakan pandangan Anda terkait gambar dan video yang Anda nonton tadi. Bagian manakah yang paling menarik untuk didiskusikan? Yaitu ya, jadi tuliskan jawaban di kolom berikutnya. Jadi ada di kolomnya itu tuliskan yang Anda akan yang menarik dari hasil video yang Anda nonton sama yang Anda lihat gambar. Jadi silakan didiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD. Saya persilakan untuk didiskusikan. Ya, di situ sudah jelaskan dari video tadi berapa yang kalian dari video sama yang itu dua gambar itu kalian temukan apa yang menarik yang temukan. Jadi dari ambil satu kesimpulan, satu permasalahan misalnya. Biar dapat berbeda tidak apa-apa. Saya ini juga ada juga mereka temukan. Lain sekali salah. Mari kita diskusikan menurut kalian mau dilakukan ya. Warna jagung negara ada warna apa tadi kan? Dan di kampung ini ada warna apa saja? Kenapa apa yang menarik dari warna-warna itu? Apa menyebabkan misalnya? Apa misalnya bunga? Bisa lihat. Ada itu ada yang Anda angkat dalam permasalahan. Permasalahannya apa yang menarik dari itu? Kenapa dia bisa bervariasi? Bunga apa? Jagung, bunga mawar, video apa nih? Apa yang menarik? Jadi sudah ada permasalahan, sudah ada permasalahan. Yang satu yang benar. Enggak. Bunga ini baru benar. Kelompok ini sampai di mana? Apa yang menyebabkan variasi itu? Apa yang menarik dari itu? Dari warna-warna apa yang membuat Anda bertanya? Apa permasalahan itu? Kenapa pada warna-warna ini? Apa jadi ketika aku apa menyebabnya? Itu yang kalian pecahkan. Itu poin. Jadi dipecahkan. Ada pecahkan sendiri permasalahan. Langsung saya tulis di sini, langsung saya tidak lagi konsep-konsep itu. Jadi saya dalam Ini kan sudah dijelaskan kita mengapa jagung memiliki warna yang berbeda dan tidak sebenarnya. Di sini sudah ada penjelasannya. Kita tulis lagi kak, kenapa jagung yang berwarna ungu, kenapa dia berwarna putih. Terus saja, pokoknya secara umum penjelasannya. Hanya secara umum. Ya, kenapa menyebabkan variasi? Ya, karena kan masalah variasi kan? Kenapa ada variasi warna jagung itu? Itu jawabannya di situ masalahnya. Nah, di D itu ya nomor ini maksudnya di pertanyaan ada berapa itu? Ini pertanyaan ada 4 ini yang kerjakan. Ketika tadi berpau dan putih disilangkan, bagaimana sih bagi turun yang dihasilkan? Jadi ada mencari data dengan membaca dari buku-buku sumber yang kalian miliki atau dari literasi lain. Bagaimana LKPD sudah selesai diisi? Sudah. Oke, sudah. Jadi terima kasih sudah menyelesaikan LKPD. Nah, sekarang kita lanjut pada persentase hasil diskusi. Jadi untuk tertibnya diskusi kita,
Yang kelompok 1 dan kelompok 3 itu akan menjawab, mempresentasikan apa yang ditemukan. Kelompok 2 dan 4 menanggapi. Jadi kalau misalnya sama, sampaikan bahwa kami jawabannya sudah sama dengan kelompok ini misalnya. Dan nanti kelompok 1 yang baca setelah ditanggapi kelompok 2, ya. Kemudian kelompok 3 yang baca, nanti kelompok 4 yang tanggapi. Bisa? Oke, jadi supaya tertib kita punya jalannya diskusi. Jadi saya persilakan untuk kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi dari permasalahan yang ditemukan. Silakan. Yang pertama Arita, silakan Arita. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan untuk itu saya Arita akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Ya, di nomor 1 terdapat gambar dan video yang telah ditampilkan tadi, yang mana kita lihat secara bersama-sama. Nah, dari gambar dan video yang ada, kita diminta untuk mengemukakan pendapat manakah yang paling menarik di antara dua gambar yang berkaitan dengan video. Nah, kami dari kelompok 1 tertarik dengan gambar bunga mawar. Kenapa? Karena dari hasil persilangan dua bunga mawar yang warnanya berbeda itu dapat menghasilkan warna baru, sehingga bunga mawar tidak hanya terdapat 2 warna saja, melainkan menghasilkan banyak warna juga. Ya, mungkin itu dari kami kelompok 1 untuk pertanyaan nomor 1, dan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya tapi istilah-istilah dalam perwarisan sifat. Yang pertama istilah parenta. Parenta adalah induk atau orang tua. Kemudian yang kedua gamet adalah jenis kelamin, pembentukan jenis kelamin. Yang ketiga filial adalah anagram. Yang keempat genotip adalah sifat yang tidak tampak. Dan yang kelima fenotip sifat yang tampak. Kemudian yang ke-12 adalah silang balik. Yang ke-13 resiprok adalah persilangan tukar kelamin. Yang ke-14 monohibrid adalah persilangan satu gen sifat beda. Dan yang ke-15 adalah hibrid, adalah persilangan 2 sifat beda. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang Sebut nama ya, sebut nama. Tadi Lindi Sabo tidak sebut nama. Pokoknya tidak apa-apa. Silakan selanjutnya. Nama sebut. Nama saya Putri Asalfi. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga tentang hukum Mendel 1. Bunyi hukum Mendel 1 adalah dalam pembentukan gamet satu sel kelamin keturunan, kedua induk yang merupakan pasangan alel akan berpisah dan menyebabkan tiap gamet menerima satu gen. Saya Zaidul Mutoha, saya akan menjawab pertanyaan Permasalahan yang jagung Mendel 2. Mendel 2. Bunyi Mendel 2 yaitu alel akan berpisah bila 2 individu mempunyai 2 pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak tergantung pada pasangan sifat yang sama. Iya. Kelompok yang menanggapi kelompok 3 ya. Kelompok 2. Oh, sorry. Bagaimana kelompok 2? Kalau ada yang diangkat yang pertama, kalau menarik apakah sama yang dipilih oleh kelompok 1 masalah mawar atau ada yang lain? Berbeda. Tolong ditambahkan saja ya, tambahkan. Kami memilih jagung. Jagung, ya. Apa itu jagung? Variasinya jagung apa gitu ya? Variasi jagung, iya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menanggapi jawaban yang telah dijawab oleh kelompok 1. Kami di sini memilih jagung karena jagung terdapat beberapa warna biji. Jagungnya itu ungu, merah, kuning, dan putih. Perbedaan warna tersebut dikendalikan secara genetik dengan adanya sintesis pigmen pada biji jagung, yaitu dari kelompok antosianin pada biji dan karotenoid. Ya, mungkin itu. Dan
Jawaban lain yang ada di bagian C, tanggapan kami yaitu sepakat karena sama ya. jawaban kami sangat mirip dengan jawaban mereka. Oke, tinggal disesuaikan saja. Ya, Pak. Oke, jadi kita beraplaus kelompok 1 dengan kelompok 2 yang menjawab dan melengkapi. Ya, jadi pada prinsipnya mau pilih jago, mau pilih mawar, mau ambil juga dari video kurang lebih sama. Itu semua tidak terlepas dari variasi-variasi genetik ya. Ya, jadi jagung tadi banyak variasinya juga. Ada juga yang tidak ada di gambar. Begitu pula pada mawar seperti itu. Ya, kemudian istilah-istilah lainnya saya kira semua sudah sama tadi antara kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sudah melaksanakan tadi proses Anda diskusi, kemudian Anda sudah presentasikan juga. Jadi ada tadi yang mempresentasikan, ada juga tadi yang menanggapi, ya. Kemudian persoalan-persoalan masalah beda seperti itu sudah bahas juga tadi mengenai hukum Mendel, satu hukum Mendel, hukum dua Mendel. Kemudian di situ ada juga ada yang mengalami intermediate pada persilangan monohibrid. Nah, sekarang kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Saya minta kesediaan dari kelompok yang menanggapi tadi untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Hukum Mendel dulu atau dua Mendel? Ya, silakan Justina Samudin berdiri ya. Hukum Mendel 2 pemasangan yang secara bebas disebut juga persilangan hibrid atau persilangan dua sifat beda. Ya, persilangan dua sifat beda. Kemudian di situ ada lagi kelanjutan. Oke, jadi itu kesimpulannya. Jadi tepuk tangan untuk semua. Kita sudah menyimpulkan pertemuan ini. Kita semua tetap semangat. Ya, harapannya kita semua bisa aktif dalam hal proses-proses selanjutnya. Kemudian ini saya bagikan refleksi dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Tolong dicek saja. Dicek refleksinya. Ada 5 pertanyaan saja, tinggal ya atau tidak. Kalau ada butuh jawaban silakan menjawab. Kalau tidak ada butuh jawaban ya dia atau cek saja. Jangan lupa tulis nama ya. Ya terserah saja, terserah, itu kan rahasia kalian. Kalian sendiri yang sesuai dengan apa yang dialami. Kalau sudah paham tidak apa? Nama Kalau dicari paham dijelaskan juga. Nah, tidak apa-apa. Sesuai saja. Sudah semua? Oke, terima kasih. Ya, kemudian berikutnya saya minta LKPD tadi dikumpul supaya saya analisis apa yang kurang, apa yang belum dipahami atau yang kurang dari materi yang hari ini. berbalik ke satu saja. Setelah itu saya bagikan kembali post-testnya. Jadi soalnya sama dari tadi post-test. Saya bagikan kembali post-testnya, silakan dikerja. Mana KPD? Kita? Baru banyaknya juga. Ya, semoga dengan itu bisa Anda pahami kembali materi-materi yang telah kita diskusikan. Berapa itu jumlah kami itu berapa? Jumlah kami dari
Sifat beda, berapa sifat beda? 3. 3 sifat beda itu kan abesa apa? Iya, dapat. Oke, kayaknya ini tidak tuh nanti ikat di rumah saja. Dan sekarang kita masuk yang terakhir. Jadi pertemuan kita selanjutnya, ya perhatikan ya, siswa dan sekalian. Pertemuan kita selanjutnya masih kita membahas mengenai pola penulisan sifat pada hukum Mendel, yaitu bagian B, yaitu penyimpangan semu pada hukum Mendel. Jadi penyimpangan semu pada hukum Mendel. Jadi penyimpangan semu maksudnya itu ada yang menyimpang tidak sesuai dengan kaidah Mendel. Contoh kaidah Mendel itu kalau monohibrid berarti 3:1 rasio F2-nya. Kemudian kalau dihibrid 9:3:3:1. Tetapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut oleh para peneliti selanjutnya, ternyata tidak sesuai lagi dengan apa yang disimpulkan oleh Mendel terkait dengan hukum 1 Mendel ataupun hukum 2 Mendel. Itu yang disebut dengan penyimpangan hukum Mendel. Jadi nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Kemudian harapan saya ya kepada siswa-siswa sekalian untuk tetap semangat, apalagi ini sudah dekat ulangan semester ganjil ya. Tanggal berapa lagi kita ulangan? Tanggal 27 ya. Jadi sudah dekat ulangan semester ganjil. Jadi tolong Anda lebih giat lagi untuk belajar. Anda ini sudah kelas 12 ya. Tinggal beberapa hari lagi Anda sudah tinggalkan sekolah. Sudah tamat istilahnya. Jadi gunakanlah waktu ini sebaik-baiknya untuk Anda kejar cita-cita Anda ke depan. Karena SMA ini penentuan untuk Anda. Untuk Anda mau lanjut di mana Anda? Apakah mau jadi kuli bangunan ke lanjutannya, atau mau jadi ibu rumah tangga atau mau kuliah, atau mau jadi TNI Polri? Di SMA ada penentuannya. Ya seperti itu ya. Jadi harapkan Anda tetap semangat dengan apa yang cita-cita Anda ke depan. Demikian dari saya tutup pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat kita aplaus untuk diri kita sendiri.